Prabowo dulu khianatin ulama. Tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan. Mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Bahar bin Smith, pendakwah yang dikenal dengan gaya bicara keras dan penampilan mencolok dengan rambut pirangnya, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan publik. Dalam sebuah video yang viral di platform X, dia menyebut Prabowo Subianto sebagai presiden pengkhianat. Ini adalah pernyataan yang sangat keras, padahal Bahar sebelumnya lebih banyak diam setelah mengalami masa-masa sulit akibat ulahnya menyebarkan kabar bohong yang membuatnya mendekam di penjara. Pernyataan Bahar kali ini terfokus pada pengkhianatan yang dilakukan Prabowo terhadap ulama dan pendukungnya dalam pemilihan presiden sebelumnya tahun 2019. Meskipun Prabowo kini telah terpilih secara konstitusi sebagai presiden, Bahar tetap berpendapat bahwa tindakan politik Prabowo adalah bentuk pengkhianatan yang sulit dimaafkan. Kalau ditanya pendapat ana, Prabowo dulu khianati ulama. Tapi secara konstitusi, sekarang dia sah sebagai presiden, tapi bagi saya dia presiden pengkhianat. Bagi saya, nggak ada urusan, kata Bahar dalam video tersebut. Namun pernyataan Bahar ini menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengkhianatan tersebut? Sepertinya pernyataan Bahar itu berakar dari masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi. Dukungan dari Jokowi ke Prabowo yang mengantarkannya menjadi presiden seharusnya bisa dilihat sebagai langkah strategis dalam politik. Namun bagi Bahar, itu seakan mengkhianati semangat dan perjuangan yang selama ini diperjuangkan oleh kelompoknya. Pengkhianatan yang dimaksud Bahar tentu saja hanya sepihak. Ulama yang disebut Bahar itu juga ulama dari kalangan kelompoknya saja, bukan ulama dalam arti yang luas. Itu berarti Bahar sengaja mencomot nama ulama sebagai pembenaran atas permusuhannya pada Prabowo. Padahal Prabowo sebenarnya telah menjaga jarak dari kelompok Islamis yang toksik seperti 212 FPI di Pilpres 2024. Karena Prabowo ingin melumerkan polarisasi. Narasi Prabowo tentang pentingnya kerukunan elit dan elemen bangsa untuk menyongsong tantangan ke depan yang berat. Itu nggak akan bisa terwujud kalau Prabowo masih dalam aliansinya dengan kubu Islamis seperti Bahar. Di sisi lain, Prabowo memang backgroundnya seorang nasionalis. Tapi bukan berarti anti terhadap ulama. Buktinya, Prabowo merangkul NU dan Muhammadiyah yang juga banyak ulamanya. Tapi mereka ulama yang nasionalis. Gak seperti Bahar Smith dan Rizik. Jadi narasi Bahar Smith yang bilang Prabowo mengkhianati ulama itu narasi berbahaya yang ingin memecah belah saja. Bahar mungkin merasa dirinya berjasa dalam perjuangan Pilpres 2019. Tetapi dia nampaknya melupakan esensi dari politik itu sendiri yang bersifat cair dan fleksibel. Dalam dunia politik, perubahan dan adaptasi adalah hal yang wajar. Jika kemudian Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan akhirnya terpilih sebagai presiden, sulit diterima nalar jika itu dianggap sebagai pengkhianatan. Ini adalah keputusan yang harus diambil dalam konteks politik yang lebih besar dan kompleks. Reaksi netizen terhadap pernyataan Bahar sangat beragam. Banyak yang mempertanyakan mengapa Bahar masih terus mengulangi omongannya di tengah situasi politik yang kian dinamis dan penuh kompromi. Bahar sebagai salah satu pemilih tentu memiliki hak untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap Prabowo. Namun,
Perlu diingat bahwa politik tidak selamanya hitam putih. Keputusan-keputusan politik seringkali melibatkan banyak pertimbangan yang mungkin tidak mudah dipahami oleh semua orang. Ada juga netizen yang menganggap pernyataan Bahar sudah tidak relevan lagi. Mereka berpendapat bahwa fokus Bahar seharusnya bukan pada masa lalu, melainkan pada langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh presiden yang baru. Dia sudah terpilih, sekarang saatnya memberi kesempatan, kata salah satu netizen. Ini adalah pandangan yang patut diperhatikan. Masyarakat kini lebih membutuhkan aksi dan program yang nyata untuk memajukan bangsa ketimbang hanya memperdebatkan langkah-langkah politik yang sudah diambil di masa lalu. Bahar memang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Track record Bahar tidak lepas dari banyaknya kontroversi yang dilakukannya. Dia dikenal tidak hanya karena kata-katanya yang tajam, yang kerap mencaci orang lain, tetapi juga karena tindakan-tindakannya yang seringkali berujung pada masalah. Bahar pernah terlibat dalam insiden penganiayaan remaja, hanya karena si remaja itu meniru gayanya. Tindakan ini menunjukkan betapa karakternya yang suka nyinyir dan menyerang siapa saja itu jelas sangat membahayakan. Pernyataan Bahar itu mencerminkan gejolak emosi yang masih ada dari masa Pilpres yang penuh ketegangan sebelumnya. Dia terlihat terlalu serius dalam menanggapi fenomena politik, seolah-olah dia adalah penentu arah politik yang tak dapat tergantikan. Padahal Bahar juga bukan siapa-siapa dalam konteks politik Indonesia yang lebih luas dan tidak memiliki pengaruh besar dalam arah kebijakan negara. Bisa jadi Bahar mengekspresikan kekecewaannya dengan lantang karena motif tertentu, seperti menginginkan posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo. Oleh sebab itu, dia menyoroti perjuangan para pendukung Prabowo yang pernah melakukan demonstrasi dan berjuang di jalanan saat Pilpres sebelumnya. Bahar ingin mengingatkan Prabowo terhadap jasa yang pernah dilakukannya, meskipun jasanya itu tidak cukup kuat untuk dihitung sebagai kontribusi penting dalam konteks politik yang lebih luas. Selain itu, Bahar juga perlu merenungkan bahwa dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Tindakan Prabowo yang merapat ke Jokowi sebenarnya bisa dipahami sebagai upaya membangun persatuan dan mengurangi polarisasi politik. Sejatinya, politik adalah tentang kompromi dan kolaborasi. Bahar dengan retorikanya yang sinis tidak bisa menghadirkan masukan yang lebih konstruktif. Akibatnya, dia terus terjebak dalam pola pikir yang menganggap segala sesuatu di luar keinginannya sebagai pengkhianatan. Bahar sebagai figur publik dan pendakwah seharusnya mengambil peran dalam membangun jembatan antara pemimpin dan masyarakat, bukan hanya menjadi suara skeptis yang menyoroti setiap langkah yang dianggap tidak sejalan dengan pandangannya. Dia bisa menyumbangkan pemikiran yang logis dan berguna bagi bangsa, daripada berkutat pada cacian dan makian yang tidak ada faedahnya. Semoga saja orang-orang tidak berpikiran sempit seperti Bahar. Politik adalah arena yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim politik yang lebih baik. Ketika kritik disampaikan dengan cara yang konstruktif dan solutif, maka kita semua akan mendapatkan manfaat dari dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Bahar mungkin perlu mengevaluasi cara berpikirnya dan mempertimbangkan bagaimana ia bisa berkontribusi lebih positif dalam perkembangan bangsa. Dalam situasi yang kian kompleks ini, masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Bahar, dengan segala pengaruh yang dia miliki sebagai pendakwah, seharusnya berusaha untuk mendukung terciptanya dialog yang konstruktif
alih-alih hanya menjadi pengkritik yang mengedepankan polaritas. Lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, belajar menjadi manusia yang sebenarnya.